Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Sahabat Al-Qur'an yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukum nun mati atau tanwin. Hukum nun mati atau tanwin itu ketika kita membaca Al-Quran, kemudian kita mendapatkan nun mati atau sukun, atau mendapatkan huruf yang tanwin, maka lihatlah huruf setelahnya. Huruf setelahnya. Kejelian kita melihat huruf setelahnya, ini akan menyebabkan bacaan Al-Quran kita semakin bagus. Kita lihat seperti apa rincian hukum nun mati atau tanwin. Yang pertama, hukum nun mati atau tanwin itu dibagi 4. Yang pertama adalah izhar. Izhar itu artinya jelas. Ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Kemudian yang kedua ada iqlab. Ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, namanya iqlab. Yang ketiga, ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan idgham. Hurufnya adalah yarmaluna, maka ini diperhatikan cara membacanya, karena antara satu hukum dan hukum tajwid yang lainnya cara membacanya ada perbedaan. Dan idgham sendiri ada 2, ada idgham bi gunnah, kemudian ada idgham bila gunnah. Idgham yang disertai dengan gunnah dan idgham bila gunnah ketika membaca tanpa disertai dengan gunnah. Dan yang keempat adalah ikhfa. Tusyisiti suka di kota jafaza bodata. Baik, sahabat Al-Quran, kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah izhar. Izhar secara bahasa adalah jelas. Sedangkan menurut istilah, apabila nun sukun atau tanwin menghadapi salah satu dari huruf yang 6. Huruf yang 6 itu adalah hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Ada 6 huruf. Nun sukun atau tanwin. Ya, bertemu dengan huruf-huruf izhar. Contoh, min ghislinin. Namanya juga izhar. Cara membacanya harus jelas. Min ghislinin. Jangan baca min ghis atau migislin, salah. Tapi nun sukunnya harus dibaca jelas. Min ghislin. Ini yang pertama. Kemudian idgham. Idgham itu adalah memasukkan sesuatu ke sesuatu yang lain. Namun secara istilah, idgham itu adalah apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham. Dan huruf idgham itu ada 6, yaitu yarmaluna, huruf ya, huruf ra, huruf mim, huruf lam, waw, dan huruf nun. Dan kemudian contohnya apa? Layyaqdira. Nun ketemu ya. Layyaqdira. Ghafurur rahim. Ghafurur rahim. Sahabat Al-Quran. Ya, kita lanjutkan untuk idgham. Idgham ini ada 2. Ada idgham bi gunnah, ada idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah itu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 4 dan bacanya dibaca disertai dengan gunnah. Apa saja huruf idgham bi gunnah? Ada 4. Ya, yanmu. Yang 4 adalah yanmu, huruf ya, nun, mim, waw, yanmu. Contoh, mim masadin, yauma idzin nadhirah, mim masadin. Ya, nun sukun ketemu mim. Kemudian ini nun sukun. Kemudian yang kedua contoh tanwin bertemu dengan nun.
Yauma idzin nadhirah. Yauma idzin nadhirah. Nah, ini disertai hati-hati ketika idgham, bisa disertai dengan gunnah, bisa juga tanpa gunnah. Sahabat Al-Qur'an, namun demikian ada pengecualian. Ketika huruf-huruf idgham bi gunnah yanmu bertemu ketika huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan yanmu, bertemu dengan huruf-huruf gunnah. Ada pengecualian, setidaknya ada empat kata. Yang pertama ad-dunya, jangan dibaca ad-duya. Bunyanun, sinwanun, tinwanun. Dunya, bunyanun, sinwanun, tinwanun. Baik, ini pengecualian ya. Nama hukum tajwidnya adalah izhar mutlak. Yang ad-dunya sampai kinwanun namanya izhar mutlak atau izhar wajib. Yang kedua, ada yang namanya idgham bila gunnah. Kalau idgham bila gunnah, apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang dua dan dibaca tanpa gunnah, namanya idgham bila gunnah. Hurufnya ada dua, yaitu lam dan ra. Contoh, walakin la ya'lamun, ada nun ketemu dengan huruf lam, maka dibaca idgham. Walakin la ya'lamun fi 'ishatir radiyah. Fi 'ishatir radiyah. Ini untuk tanwin bertemu dengan nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ra dan huruf lam. Ini idgham bila gunnah. Yang berikutnya adalah iqlab. Iqlab itu secara bahasa adalah memindahkan sesuatu dari bentuk asalnya. Secara utuh adalah apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka keduanya ditukar menjadi mim, tetapi dalam bentuk suara, tidak dalam bentuk tulisan. Yauma idzin bi jahannam, yauma idzin, ya, atau yauma idzin sebenarnya hanya sekedar menyentuh. Yauma idzin bi jahannam, yauma idzin bi jahannam. Ini contoh iqlab, hurufnya hanya satu, yaitu huruf ba. Yang terakhir adalah ikhfa. Ikhfa itu adalah samar atau tertutup. Kemudian menurut istilah, ikhfa itu adalah apabila nun sukun dan atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa. Ya, bertemu dengan salah satu huruf ikhfa. Huruf ikhfa ada berapa? Ada 15. Agar memudahkan kita menghafal, kemudian dirangkaikan menjadi kalimat yang unik. Sushi Siti suka di kota Java, zado. Sushi Siti suka di kota Java, zado dan zado. Ya, ini untuk memudahkan kita menghafal huruf-huruf ikhfa. Contoh, qawlan thaqila. Jadi didengungkan dulu, samar. Ya, jadi jangan membaca qawlan thaqila, tapi qawlan thaqila. Nah, ini huruf ikhfa untuk sebagian contoh, yaitu huruf ta. Kemudian masih banyak contoh-contoh yang lain yang bisa kita explore ya untuk menguasai materi ikhfa. Baik, sahabat Al-Qur'an yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu mungkin gambaran singkat tentang hukum nun mati atau tanwin. Silahkan terus dipraktekkan di rumah masing-masing. Silahkan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.